Oke, halo guys, jumpa lagi dengan saya di Barca Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya yang sering muncul pada saat saya mengupload video praktik mengemudi ya. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah kenapa sih Bang itu kaki kanannya atau cara injak pedal gasnya kok diketuk-ketuk gitu, disentuh-sentuh gitu, kenapa? Terus apa sih yang terjadi, terus efeknya apa gitu. Nah kayak gitu pokoknya ya. Entah mengapa saya juga pakai cara ini ya, entah metode dari mana, dari siapa, yang jelas itu datang dengan sendirinya dan sudah menjadi kebiasaan saya sampai sekarang gitu ya intinya ya. Nah, jadi saya katakan ini metode rahasia gitu karena memang sepertinya orang lain nggak pakai cara ini dan bahkan mungkin orang-orang nggak tahu cara ini gitu kan. Nah, makanya saya ingin sharing aja, ingin menjelaskan cara apakah itu. Oke, jadi gini ya, mungkin saya akan jelaskan basicnya dulu biar paham teman-teman ya. Itu saya ketuk-ketuknya pada saat awal pertama kali melaju dan juga ketika selesai perpindahan gigi di gigi rendah ya. Jadi tidak selalu saya ketuk-ketuk juga, enggak ya. Di awal pertama mengemudi dan juga setelah perpindahan persneling di gigi rendah gitu. Kalau gigi atas enggak ya. Saya enggak menggunakan cara itu. Oke, saya akan jelaskan ya. Nah, tujuan kita menyeimbangkan kopling dan gas ya ketika awal melaju. Ini silau ya, nggak apa-apa ya, asal jelas aja suaranya. Jadi tujuan kita menyelaraskan injakan kopling dan gas ketika awal pertama melaju itu kan kita sepakati dulu itu mencari titik gerak ya, mencari titik gerak gitu ya. Karena setelah kita menemukan titik gerak, kita udah tinggal lepas kopling dan tambah injek gas gitu kan. Jadi hal yang saya lakukan itu pun sama ya, tetapi cara awalnya sedikit berbeda, itu aja ya. Nah mungkin biar jelas, saya juga bingung ini cara jelasinya. Mungkin dengan dengan simulasi aja ya. Ini dengan tangan saya aja ya. Saya contohkan aja, ini shoot kamera dari pinggir pedal ya. Nah ini ibaratkan pedal ya, tangan kiri saya ibaratkan ini pedal kopling ya, silau banget ya, pedal kopling. Nah ini tangan kanan saya ini pedal gas ya, saya ibaratkan kopling dan gas ya. Terus kita ibaratkan injaknya itu ke arah sini nih ya, jadi diinjak ke sini, diinjak ke sini ya, diangkat ke sini, dilepas ke sini ya, diangkat dan dilepas ke sini. Oke, nah kita ibaratkan ini syuting dari arah pinggir pedal. Oke. Nah, secara umum yang teman-teman pakai itu caranya seperti ini. Kita awal maju nih, otomatis yang dilakukan adalah injakan kopling, terus pindahkan persneling atau masukkan persneling ke gigi 1 ya kan. Nah, setelah itu injak gas sedikit, angkat kopling sedikit, terus selaraskan ya antara lepas kopling dan injak gas. Seperti itu kan ya metode yang dipakai. Nah, selama titik gerak itu belum ketemu ya, itu maka teman-teman itu kan pasti akan mencari-cari terus nih, akan sedikit menggeser-geser kan kopling dan gasnya gitu kan, digeser-geser gitu kan sampai titik geraknya ketemu. Kalau udah gerak ketemu nih, udah gerak, otomatis teman-teman tinggal lepasin kopling seutuhnya dan injak pedal gas, tingkatin injakan pedal gasnya dan mobil akan melaju seperti itu ya. Nah itu sama saja, tujuannya ke situ-situ juga, cuma caranya sedikit berbeda. Nah, oke, saya jelaskan, perhatikan ya. Cara yang saya pakai ini seperti ini. Pertama awal maju, kopling itu diinjak, sama aja diinjak. Nah, cuma cara saya injak pedal gasnya itu nggak terus-menerus diinjak ya. Selama kita mencari titik gerak itu, saya nggak selalu injak pedal gas terus diinjak gitu, enggak. Nah, saya tapping nih, disentuh-sentuh. Misal kita injek kopling, terus koplingnya kita lepas nih, lepas gitu kan. Nah terus gas masuk nih, set masuk, belum gerak juga, gasnya nggak terus-terusan digas, tapi balik lagi, angkat lagi kopling sedikit, gas lagi, angkat lagi kopling sedikit, gas lagi, sampai ketemu titik gerak kayak gitu. Nah kalaupun lepasnya koplingnya kelebihan nanti kan, kalau kelebihan bisa mati kan mesinnya. Nah saya balik lagi pedal koplingnya, saya ulangi lagi, gas lagi sampai
ketemu titik gerak. Udah ketemu titik gerak, nah barulah kopling lepas seutuhnya dan gasnya diinjak penuh gitu. Kayak gitu. Jadi itulah perbedaannya ya. Dan kenapa saya nyaman sehingga menjadi kebiasaan saya dengan cara itu, karena cara itu membuat saya menjadi lebih cepat ya, lebih cepat dalam melaju di awal atau setelah perpindahan di gigi rendah. Nah, kenapa di gigi rendah? Karena setelah perpindahan gigi rendah kita tetap harus cari titik gerak dulu kan. Nggak bisa kita langsung misalnya over dari gigi 1 ke gigi 2, nggak bisa langsung kita lepas kopling begitu aja, tetap harus diimbangin dulu baru lepas gitu kan. Nah, kecuali di gigi tinggi, contohnya gigi 3 ke gigi 4, gigi 4 ke gigi 5 itu tanpa kita seimbangin dulu kopling nih, kopling dilepas begitu aja juga aman-aman aja, nggak bakal mati ya gitu, karena kita udah melaju kenceng di gigi tersebut, gigi tinggi tersebut gitu ya. Mungkin bisa dipahami atau agak bingung. Saya juga jujur aja agak bingung nih jelasinnya. Yang pasti seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Nah, jadi gini ya. Saya katakan itu bisa jadi jauh lebih cepat ya. Jauh lebih cepat menemukan titik geraknya itu mungkin karena saya sudah terbiasa menggunakan metode itu ya. Kalau teman-teman nyoba mungkin bisa jadi malah lebih lama ya kan. Tapi tidak ada salahnya kalau misalkan mau, silakan aja dicoba gitu kan, barangkali cocok dan bisa bisa nyaman juga kayak saya nanti. Nah, terus untuk efeknya apa nih? Apakah ada efek buruknya gitu ya? Kalau menurut saya, pandangan saya dan logika saya secara pribadi itu malah mengandung hal positif dalam metode tersebut. Oke, sekarang logikanya gini ya. Ketika teman-teman mencari titik gerak dan pada saat mencarinya itu dengan cara gas diinjak terus-menerus dan kopling digerak-gerakin, searching titik geraknya itu terus aja. Nah, itu kan berarti sama aja seperti halnya seperti halnya menggunakan metode setengah kopling sebetulnya di titik tersebut ya. Karena kita mencarinya dengan cara injek gas terus menerus, lepas kopling sampai ketemu kan. Nah, itu kan apalagi kalau yang masih pemula biasanya agak lama tuh nyari titik geraknya, pasti lebih lama. Jadi sama aja kita menggerus kopling gitulah istilahnya ya. Sama aja kita menggerus kopling gitu ya. Nah, tapi kalau dengan cara saya ini itu bisa meminimalisir kita dalam penggerusan kopling itu, meminimalisir lah. Karena saya nggak terus-menerusan injek gasnya, nggak terus-terusan menginjek gasnya. Yang saya lakukan adalah tapping, tek 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 tek. Paling 3 kali, 2, 3 atau 4 kali tapping itu udah ketemu. Dan tappingnya itu cepet banget kalau saya, tek 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 tek, udah ketemu tinggal gas gitu kan. Itu menurut pandangan dan logika saya seperti itu ya. Mungkin teman-teman berbeda pandangan atau berbeda logika, mungkin bisa sharing aja di kolom komentar ya, nanti biar saya tanggapi gitu ya. Yang pasti ini sangat membantu saya ya dalam mengemudi, mempermudah saya dalam mengemudi gitu ya. Nah, terus di saat perpindahan gigi rendah pun itu kan searching titik geraknya itu kan kalau digas terus ya sama aja kayak kita pakai setengah kopling kan, gas terus, kopling dilepas dikit-dikit, akhirnya tempuh titik gerak maju kayak gitu kan. Kalau saya tak 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 ketemu langsung maju gitu. Itu sih perbedaannya. Jadi mungkin ya wajar aja teman-teman ngerasa aneh dengan cara itu, karena saya juga nggak tahu ya ada yang pakai atau mungkin nggak ada orang yang pakai itu cara itu. Mungkin cuma saya aja atau nggak tahu ya, saya juga ya. Oke, seperti itu ya penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sama teman-teman ya. Langsung aja set ketemu lanjutin kayak gitu. Jadi gimana ya, tek 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 gitu aja pokoknya, kayak gitulah intinya ya. Jadi lebih cepat lah intinya kalau saya dengan cara seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika masih bingung bisalah nanti tanyain lagi di kolom komentar, bisa japri juga ke DM Instagram saya ya di Barka Channel tanpa spasi, huruf kecil semua.
follow juga IG saya di situ. Nanti kita bisa sharing aja di mana-mana. Yang penting ini bisa bisa jadi manfaat lah untuk kita semua gitu ya. Oke, mungkin itu dia pembahasan teknik atau metode rahasia saya dalam mengemudi mobil manual. Semoga bisa bermanfaat dan kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Thank you for watching. Bye.